Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang belajar SEO YouTube di tahun 2026. Apakah berbeda di tahun 2025 dan tahun 2026? Seperti apa update dan perbedaannya? Maka teman-teman tonton aja video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke ya teman-teman sekalian ya, bentar lagi ya, bahkan ini detik-detik kita tahun 2026 dan teman-teman harus paham betul seperti apa sih update tahun 2026 itu tentang SEO YouTube. Apakah terjadi perbedaan yang signifikan atau emang sama SEO YouTube 2025 dan sebelum-sebelumnya dengan tahun 2026. Oke, kita akan bedah ya teman-teman sekalian ya. Yang pertama, SEO di tahun 2026 itu lebih menegaskan tentang bagaimana kualitas konten. Ya, saya tegaskan di sini kita tetap fokus namanya kualitas konten. Ya, tidak seperti dulu ya. Kalau dulu mungkin kontennya nggak jelas dan lain sebagainya, ya masih bisa diberikan ya posisi terbaik di SEO YouTube. Tapi kalau sekarang tidak bisa lagi teman-teman sekalian. SEO YouTube tetap poin utama tertingginya adalah bagaimana orang bisa berlama-lama dari konten yang kita bangun. Itu kuncinya teman-teman sekalian. Makanya ya saya pernah menegaskan seperti ini, sebaik-baik konten adalah konten yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya pengen membahas tentang informasi, cara, tutorial, belajar, pastikan ada informasi yang orang dapatkan ketika mereka masuk di video yang teman-teman bangun, gitu kan. Contoh misalnya orang mencari itu bagaimana gitu kan dia cara menghilangkan virus dari website. Kita kasih tahu caranya. Kalau mereka menemukan caranya dan mereka tahu ternyata seperti itu caranya, itulah sebaik-baik konten. Ada value yang disampaikan. Jadi tidak sekedar ya udah jadi sebuah konten tidak ada value yang disampaikan. Nah, tugas kita pertama adalah gimana caranya orang lain bisa berlama-lama dari konten yang kita bangun. Itu SEO YouTube di tahun 2026, teman-teman sekalian. Oke? Nah, barulah kita mulai itu yang kedua. Yang kedua itu di mana? Poin tertinggi dari SEO itu tetap namanya judul, teman-teman sekalian. Tetap namanya judul. Maka pastikan judul itu ada 100 karakter di tahun 2026. Mungkin sama ya. Tapi tidak sekedar kata kunci yang kita masukkan teman-teman sekalian. Rumus judul itu di dalam channel YouTube atau di dalam video YouTube teman-teman sekalian adalah kata kunci target plus clickbait. Ya, itu rumus standarnya. Ya, kata kunci target plus clickbait. Atau kata kunci umumnya sampai 100 karakter itu adalah clickbait, ya, bisa di depan clickbait gitu kan. Plus kata kunci target, plus kata kunci luas. Nah, itu rumusnya teman-teman sekalian. Clickbait ini seperti apa sih Mas Didi maksudnya? Clickbait ini adalah sesuatu yang dilebihkan tapi tidak sampai menipu. Nah, itu clickbait tuh. Contoh, misalnya ya, 5 menit jadi. Nah, itu 5 menit jadi itu adalah clickbait. Cara membuat website dengan mudah. Itu kata kunci target. Clickbaitnya ya, yaitu 5 menit jadi. Nah, itu 5 menit. Karena bisa dibuktikan 5 menit jadi berarti dia tidak sampai menipu. Dan itu benar. 5 menit jadi. Betul. Itu berarti clickbait yang menarik dan bagus. Jangan sampai teman-teman sekalian bilang 1 menit selesai. Ternyata 1 menit nggak selesai. Itu namanya nipu. Ya, bukan clickbait. Clickbait melebih-lebihkan tapi tidak sampai menipu. Itu clickbait. Oke. Kata kunci targetnya apa? Cara membuat website dengan mudah. Cara membuat website simple. Cara membuat website dengan HP. Nah, seperti itu. Itu kata kunci target. Kata kunci luasnya apa? Tutorial website. Nah, kata kunci luas biasanya 2 kata atau 3 kata itu cukup. Tapi kalau kata kunci target bisa 4 kata, bisa 5 kata. Yang penting, clickbait plus kata kunci target plus kata kunci luas tidak melebihi dari 100 karakter. Itu ya, yang kedua teman-teman sekalian. Yang ketiga, kita masuk ke wilayah yang juga menarik untuk di SEO YouTube. Apa itu? Yaitu deskripsi. Deskripsi itu gimana Mas Didik rumusnya? Deskripsi tetap harus ada kata kunci target di paragraf pertama. Maka judulnya copy paste dulu aja, itu yang pertama. Kemudian teman-teman tambahkan 1 paragraf yaitu rangkuman dari isi yang teman-teman buat di video tersebut. Jadi kata kunci target, enter 2 kali, kasih rangkuman. Di video ini kita memberikan tentang jawaban sebagaimana membuat website itu katanya susah. Ternyata kita bongkar hanya 5 menit itu jadi. Di 2 menit pertama kita pengenalan tentang ini. Gitu teman-teman sekalian. Kasih 1 paragraf ya informasi rangkuman yang kita buat. Oke?
Itu yang ketiga. Deskripsi ya. Apakah sudah selesai? Belum. Teman-teman bisa masukkan hashtag juga. Maka kalau ada yang tanya apakah hashtag itu masih berlaku Mas Didik? Saya bilang masih berlaku di tahun 2026. Teman-teman bisa tambahkan hashtag, ya, tambahkan hashtag, dan kita bisa mention, ya, di deskripsi YouTube itu teman-teman bisa mention, ya, mention siapa, atau di judul juga bisa mention siapa yang mau kita targetkan, teman kita, orang yang memang kita ambil video, boleh kita mention seperti itu. Baru kemudian teman-teman bisa masukkan jualannya. Ya, kalau saya masukkan e-course saya masukkan WA saya masukkan dan lain sebagainya. Setelah itu sudah Mas Didik? Belum, jangan. Kita ada omni channel teman-teman, masukkan juga yang lain. Instagram kita masukkan linknya, TikTok kita masukkan linknya, atau channel YouTube yang lain bisa kita masukkan linknya, atau Facebook fanpage kita bisa masukkan linknya, atau WA group yang mau bergabung, Telegram yang mau bergabung. Itu juga bagian dari omni channel yang bisa kita mainkan teman-teman sekalian. Itu ya, itu deskripsi. Yang keempat namanya tag teman-teman sekalian. Tag ini penting nggak Mas Didik? Tetap penting. Nah, tag maksimal 500 karakter. Nah, teman-teman bisa masukkan di situ kata kunci yang kira-kira salah ketik. Ya, turunan-turunannya masukkan aja di situ. Masukkan enter bisa. Masukkan enter, masukkan enter. Atau berbentuk koma spasi, masukkan semua, langsung enter, kena semua. Oke, itu yang keempat. Tag ya. Yang kelima, YouTube mungkin 2026 teman-teman sekalian akan berfokus di collaboration. Ya, enaknya di YouTube itu kita bisa kolaborasi, ya, mirip seperti Instagram, cuman dia teruploadnya di kolaborasi, ya, bukan terupload di feednya orang-orang yang berkolaborasi, tidak. Ya, misalnya teman-teman punya channel YouTube yang lain, bisa kolaborasi dengan channel YouTube yang lain, biar channel YouTube yang lain bisa ikut ngangkat. Atau teman-teman misalnya, ya, bikin paket kolaborasi, endorse kolaborasi juga bisa. Ya, ini mungkin, ya, akan menjadi kekuatan besar di tahun 2026 ini adalah kolaborasi di YouTube. Jadi sesama konten kreator saling kolaborasi. Sesama konten kreator saling kolaborasi. Kalau emang bikin konten bareng, tidak perlu kita collab dalam bentuk kamu masuk channel saya ya, saya masuk channel saya, kamu ya. Tidak seperti itu lagi, berbentuk kolaborasi. Nah, ini yang kelima nih. Kekuatannya ada nambah nih, namanya kolaborasi. Teman-teman bisa mainkan di situ. Ini kolaborasi ini saran saya bisa dimanfaatkan untuk channel YouTube yang mau berkembang. Ya, kan banyak pertanyaan tuh, Mas. Gimana nih channel YouTube yang baru berkembang, subscribernya juga masih 0, gimana cara ngangkatnya? Maka kita punya subscriber yang sudah kuat, ini berkolaborasi dengan subscriber yang 0 sehingga jadi naik. Baru yang keenam, tetap thumbnail ya teman-teman sekalian. Kenapa Mas di thumbnail itu masih penting? Karena thumbnail, mata orang akan tertuju di thumbnail pertama kali sebelum dia melihat judul. Ya, maka thumbnail ini akan menjadi fokus utama yang pertama sebelum orang melihat judul dan memutuskan untuk ngeklik itu ada di thumbnail. Tapi pastikan thumbnail emang menarik, pastikan thumbnail ada clickbaitnya, pastikan thumbnail tidak sampai menipu seperti itu. Sehingga orang ketika ngeklik, maka orang bisa menemukan tentang kualitas konten tadi saya bilang, sebaik-baik konten adalah konten yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung. Begitu teman-teman sekalian. Oke, saya rasa begitu. Coba teman-teman manfaatkan SEO YouTube di tahun 2026. Mudah-mudahan bisa menjadi perkembangan yang baik untuk channel YouTube kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya, silahkan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.